Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Mayat orok ditemukan mengapung di sungai kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Malam hari raya Nyepi, tempat hiburan malam di kota Banjarmasin dirazia Satpol PP. Belasan ribu dosis vaksin COVID-19 kedaluarsa akan dimusnahkan. Jadi PMI sudah di jalur. Sesosok mayat orok ditemukan di sungai kawasan Tembus Mantuil, Gang Hariti, Klayan, Banjarmasin Selatan, Kamis pagi. Jasad bayi yang mengapung di antara eceng gondok itu diduga baru lahir karena masih ada ari-ari melekat di tubuhnya. Salah satu warga, Jubairah, mengatakan beberapa hari terakhir ia mencium aroma tak sedap dari tumpukan eceng gondok tersebut. Awalnya ia menduga bau itu berasal dari bangkai binatang, namun ternyata mayat bayi. Tapas kang, kau pada kanon tetangga di rumah tuh, angkat hijau tenang. Kalunya ba, nih bahabar. Kau ganyan cak bangkai kan, bangkai kucing, rajin bangkai anjing ha. Ano jala, saya kumahawasi. Kada wani juga. Kada hakan ayo no, jauhnya bahabar lawan lubuhannya, lawan lubuhan. Ini keluarga cuma semuanya aneh bertani, aja bertani. Sekalinya hanya tahu pian itu mayat bayi ulah. Pas anu juga orang juga ada hakan. Lubuhannya yang turunan. Tadi ada bebau kabu yang anunya ditemuannya tadi. Bebau lah, sempat mencium lah jualah. Setelah dievakuasi polisi bersama relawan, jasad orok berjenis kelamin perempuan itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Artinya tuh motoriknya tuh orang anu dah. Malam hari raya Nyepi, tempat hiburan malam THM di kota Banjarmasin dirazia Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Terpantau Rabu malam, petugas merazia sejumlah THM seperti pub, rumah biliar, dan karaoke di kawasan Jok Mentaya hingga Veteran. Ada satu pub yang masih beroperasi namun tidak ditindak petugas karena THM tersebut hanya melayani pengunjungnya makan. Peringatan hari besar keagamaan yaitu Hari Raya Nyepi, kita kembali melaksanakan kegiatan patroli tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, THM, tempat hiburan malam, biliar, dan tempat usaha lainnya yang berkaitan dengan yang dilarang tersebut sudah kita pantau dan mereka rata-rata mematuhi ketentuan tersebut. Hingga kami tetap berharap kerjasama seperti ini dari para pengusaha hiburan di Kota Banjarmasin terus bersama-sama berkomitmen mematuhi ketentuan yang ada di dalam Perda 12/2017. Mari kita jaga keamanan, kenyamanan, dan ketenangan Kota Banjarmasin yang sudah sangat kondusif saat ini. Razia kali ini tidak ada THM yang melanggar Perda nomor 12 tahun 2016 tentang larangan beroperasi pada hari besar keagamaan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Polemik perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru masih bergulir.
Wali Kota Ibnu Sina berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK jika masyarakat menginginkan ibu kota tetap bertahan di Banjarmasin. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan menyerap aspirasi masyarakat untuk memantapkan gugatan. Banjarmasin terutama. Tapi sebelum tanya tadi camat orang, kemudian dari Dewan, Setman, adakah resmi di Takuni undangan atau apa? Saya datang sekedar mencari informasi. Dan kami intinya adalah tetap ingin suasana kondusif, tetapi aspirasi masyarakat kan juga harus ditampung. Aspirasi pemerintah daerah juga sudah harus disampaikan. Dan memang masih ada waktu sampai kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Setelah itu baru bisa review. Dan waktunya sekitar 40 hari. Ya, ada kesempatan. Tapi positif ya kalau masih mengumpulkan data, informasi, kemudian juga aspirasi. Ibnu Sina menambahkan gugatan layak diajukan karena pengesahan undang-undang perpindahan ibu kota tidak pernah melibatkan pihaknya, bahkan tidak ada uji publik sebelumnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mayat orok ditemukan mengapung di sungai kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Malam Hari Raya Nyepi, tempat hiburan malam di Kota Banjarmasin dirazia Satpol PP. Belasan ribu dosis vaksin COVID-19 kedaluarsa akan dimusnahkan. Belasan ribu dosis vaksin COVID-19 di Kota Banjarmasin tidak dapat digunakan lagi karena kedaluarsa. Wali Kota Ibnu Sina menjelaskan ada 14.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca yang masa berlakunya telah berakhir pada 28 Februari lalu. Menurutnya, vaksin yang sudah tidak dapat digunakan lagi tersebut akan dimusnahkan. TNI Polri yang banyak, makanya genjot harus kalah. Di situ AstraZeneca nggak ada datanya di sini. Itu tapi dimusnahkan Pak yang sudah? Ya otomatis dimusnahkan. Dia bisa dipakai kan. Tapi untuk stok Banjarmasin ada minta lagi kan Pak? Minta lagi kan? Tunggu arahan pusat aja. Kalau memang disuruh untuk bisa mengajukan lagi, kita akan ajukan. Meski ada belasan ribu vaksin kedaluarsa, pemerintah Banjarmasin belum mau meminta vaksin tambahan kepada pemerintah pusat. Saat ini stok vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan dinilai masih cukup bagi masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster di Kalimantan Selatan masih rendah. Data Dinas Kesehatan, vaksinasi booster pada tanggal 28 Februari 2022
baru mencapai 3,99%. Sedangkan capaian vaksinasi dosis pertama 87,62% atau 2.769.786 jiwa. Dan dosis kedua 53,25% atau 1.683.300 jiwa. Itu vaksinasi pertama kita 88,1%. Atau 2.784.919 suntikan ya. Kemudian untuk vaksin kedua ada 54,14%. Kemudian vaksin booster itu ada 4,21%. Nah, ini belum keluar semua karena apa? Beberapa hari yang lalu itu dashboard KPCPEN itu melakukan perubahan. Jadi yang di-entry oleh semua vaskes itu semua belum masuk. Masyarakat Kalsel diimbau mengikuti vaksinasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan jangan sampai terlewat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran BP2MI menyosialisasikan peluang kerja di luar negeri untuk masyarakat Kabupaten Tapin. Bertempat di Aula Tamasa kantor Pemkab Tapin, sosialisasi diikuti jajaran Forkopimda dan sejumlah kepala SKPD. Selain memberikan informasi peluang kerja di luar negeri, kegiatan ini juga bertujuan mencegah penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Sosialisasi tentang perlindungan dan peluang kerja yang ada di luar negeri. Ini dimaksudkan agar para stakeholder di sini, organisasi perangkat daerah, kemudian juga teman-teman yang ada di wilayah bisa mengerti tentang peluang-peluang kerja, kemudian bagaimana berangkat migrasi secara aman dan terlindungi oleh negara, sehingga tidak menjadi korban dari pemberangkatan oleh calon-calon secara ilegal. Karena itu sangat bahaya, negara tidak bisa melindungi. Pak, sejauh ini pengawasan untuk calon-calon ilegal gimana Pak? Karena di Tapin sendiri Pak hampir 10 kasus terjadi Pak pada tahun 2021 Pak. Nah, kami berkoordinasi juga sudah membuat MOU dengan Mabes Polri, dengan Kejaksaan Agung, kemudian dengan PPATK untuk menumpas pemberangkatan calon-calon yang berangkatan secara ilegal ini. Pengetahuan, arahan, petunjuk kepada tenaga kerja kita. Jadi sosialisasi ini nanti akan ditindaklanjuti para pemimpin kita kan di kecamatan karena memberikan sosialisasi supaya mereka ini kan bisa tahu nanti mudah-mudahan ke depannya kalau sudah tahu itu kan kalau ada memenuhi syarat ya bisa kita ikut sertakan. Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan 50 warga akan dikirim sebagai pekerja migran yang terdaftar. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Seorang pengamen bernama Sardi warga Pekapuran A Banjarmasin Selatan ditemukan tewas bersimbah darah. Pria berusia 35 tahun tersebut ditemukan terkapar di depan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Tengah Sabtu sore. Kuat dugaan pria berstatus duda itu tewas dibunuh karena ada sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Terpantau Sabtu sore, 2 lokasi telah dipasangi garis polisi, namun bercak darah korban masih menempel di salah satu lokasi yakni di depan toko emas. Menurut polisi, korban sempat terkapar di depan toko emas namun bangkit lagi dan berjalan beberapa meter hingga terjatuh di jalanan. Keluarga korban Mutmainah mengatakan, sepupunya tidak memiliki musuh dan kesehariannya berperilaku baik. Polisi masih mencari pelaku penusukan terhadap korban dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Selain itu, polisi juga mengumpulkan barang bukti dan rekaman CCTV
di sekitar lokasi kejadian. Tersangka pengedar narkoba berinisial AH ditangkap kepolisian Banjarmasin. Pria berusia 46 tahun itu ditangkap 18 Februari lalu saat melakukan transaksi di kawasan Veteran. Setelah rumahnya digeledah, petugas menyita sabu-sabu seberat 993,5 gram dan 30 butir pil ekstasi. Tersangka akan dikenai pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Lima belas tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor ditangkap kepolisian Banjarmasin. Mereka ditangkap saat operasi Jaran Intan 2022 yang digelar sejak tanggal 9 hingga 20 Februari. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti 11 motor. Modus yang digunakan tersangka berbagai macam seperti kunci sepeda motor yang tertinggal dan beberapa barang bukti lainnya yang sudah direncanakan oleh para tersangka. Lima tersangka pencurian kendaraan bermotor curanmor dan satu penadah ditangkap kepolisian Kabupaten Batola. Mereka ditangkap saat operasi Jaran Intan 2022 yang digelar sejak tanggal 9 hingga 20 Februari. Dari para tersangka, petugas menyita barang bukti 25 motor dan satu mobil pickup atau bak terbuka. Modus pencurian yang digunakan adalah memanfaatkan kelengahan korban. Para tersangka akan dikenai pasal 363 dan 480 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di Ajwa TV. Warga Pulau Suwangi, Kabupaten Barito Kuala Batola keracunan massal. Terpantau minggu dini hari, puluhan orang yang keracunan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di kota Banjarmasin. Mereka mengalami pusing dan muntah-muntah setelah menyantap soto di acara Isra Mi'raj yang digelar pada Sabtu siang. Data sementara warga keracunan berjumlah 85 orang, terdiri dari wanita dan anak-anak. Mereka dirawat di RSUD Ansari Saleh, RS Islam, dan RSUD Ulin. Polisi masih menyelidiki penyebab keracunan massal ini, termasuk mengambil sampel makanan untuk diperiksa. ...136 rumah di Kabupaten Banjar rusak diterjang angin puting beliung Senin sore sekitar pukul 16.40 WITA. Terpantau Selasa pagi, puluhan rumah di Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk terdampak terjangan puting beliung. Sebagian rumah mengalami rusak ringan, sedang hingga berat seperti roboh dan atap terlepas. Salah satu warga Asraniah mengatakan, saat puting beliung terjadi, ia bersama bayinya berada di dalam rumah. Beruntung mereka sempat keluar sebelum terjangan angin merobohkan rumah.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebagian besar korban mengungsi di rumah kerabatnya. BPBD telah mengirim bantuan logistik dan mendirikan dapur umum untuk para korban. Dua ekor monyet liar masuk ke permukiman di kawasan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Monyet jenis ekor panjang tersebut meresahkan warga karena masuk ke rumah dan menyerang anak kecil. Ada dua anak yang diserang primata itu, satu diantaranya dicakar di bagian kepala dan kaki, satu lainnya digigit di bagian tangan. Khawatir semakin banyak anak-anak terluka, warga pun melapor kepada tim penyelamat hewan. Dua monyet itu dievakuasi tim penyelamat hewan pada Jumat siang. Mereka menggunakan jarum obat bius yang ditembakkan dengan senjata sumpit untuk melumpuhkan monyet-monyet tersebut. Kedua monyet tersebut akan dikarantina di kebun binatang Jari Saleh, kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. ...51.630 dosis vaksin jenis AstraZeneca di Kalimantan Selatan tidak dapat digunakan lagi karena kedaluarsa. Masa berlaku vaksin tersebut berakhir tanggal 28 Februari 2022 lalu. PLT Kadinkes Sukamto mengatakan puluhan ribu vaksin tersebut kedaluarsa karena saat dikirim pemerintah pusat, masa berlakunya memang singkat. Vaksin kedaluarsa tersebar di 7 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Tanah Laut, Batola, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar, menurun dalam beberapa hari terakhir. Pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut mencapai 29 orang pada sepekan lalu. Beberapa hari belakangan jumlahnya menurun dan tersisa 17 orang lagi. Rata-rata mereka yang masih dirawat menderita komorbid atau penyakit penyerta. Mayat orok ditemukan mengapung di sungai kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin. Malam hari raya Nyepi, tempat hiburan malam di kota Banjarmasin dirazia Satpol PP. Belasan ribu dosis vaksin COVID-19 kedaluarsa akan dimusnahkan. Jadi PMI sudah di jalur. Sesosok mayat orok ditemukan di sungai kawasan Tembus Mantuil, Gang Hariti, Kelayan, Banjarmasin Selatan, Kamis pagi. Jasad bayi yang mengapung di antara eceng gondok itu diduga baru lahir karena masih ada ari-ari melekat di tubuhnya. Salah satu warga, Jubairah, mengatakan beberapa hari terakhir ia mencium aroma tak sedap dari tumpukan eceng gondok tersebut. Awalnya ia menduga bau itu berasal dari bangkai binatang, namun ternyata mayat bayi. Tapas kang, kau padahal kan tetangga di rumah tuh angkat hijau tenang. Kalunya ba nih bahabar,
Kau banyak cak bangkai kan bangkai kucing rajin bangkai anjing ha. Anu jalan saya mah wasi kada wani juga. Pada hakan ayo jauhnya bahabar lawan luguhannya lawan ini keluarga cuma maksudnya aneh bertanya tangga aja bertanya. Sekalinya hanya tahu pian itu mayat bayi ulah. Pas anu juga orang juga ada hakan luguhannya yang turunan. Tadi ada bebau kabu yang anunya ditemuannya tadi. Bebau lah sempat mencium lah juga. Setelah dievakuasi polisi bersama relawan, jasad orok berjenis kelamin perempuan itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Malam Hari Raya Nyepi, tempat hiburan malam THM di kota Banjarmasin dirazia Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Terpantau Rabu malam, petugas merazia sejumlah THM seperti pub, rumah biliar, dan karaoke di kawasan Jok Mentaya hingga Veteran. Ada satu pub yang masih beroperasi namun tidak ditindak petugas karena THM tersebut hanya melayani pengunjungnya makan. Peringatan Hari Besar Keagamaan yaitu Hari Raya Nyepi, kita kembali melaksanakan kegiatan patroli tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, THM, tempat hiburan malam, biliar, dan tempat usaha lainnya yang berkaitan dengan yang dilarang tersebut sudah kita pantau dan mereka rata-rata mematuhi ketentuan tersebut. Sehingga kami tetap berharap kerjasama seperti ini dari para pengusaha hiburan di Kota Banjarmasin terus bersama-sama berkomitmen mematuhi ketentuan yang ada di dalam Perda 12/2017. Mari kita jaga keamanan, kenyamanan, dan ketenangan Kota Banjarmasin yang sudah sangat kondusif saat ini. Razia kali ini tidak ada THM yang melanggar Perda nomor 12 tahun 2016 tentang larangan beroperasi pada hari besar keagamaan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Polemik perpindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru masih bergulir. Wali Kota Ibnu Sina berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi MK jika masyarakat menginginkan ibu kota tetap bertahan di Banjarmasin. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan bukti dan menyerap aspirasi masyarakat untuk memantapkan gugatan. Banjarmasin terutama. Tapi sebelum tanya tadi camat orang, kemudian dari Dewan, Setwan, adakah resmi ditakuni undangan atau apa? Sudah datang belum? Kita mencari informasi itu. Dan kami intinya adalah tetap ingin suasana kondusif, tetapi aspirasi masyarakat kan juga harus ditampung. Aspirasi pemerintah daerah juga harus disampaikan. Dan memang masih ada waktu sampai kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Setelah itu baru bisa review. Dan waktunya sekitar 45 hari. Ya, ada kesempatan. Tapi positif ya masih mengumpulkan data, informasi, kemudian juga aspirasi. Ibnu Sina menambahkan gugatan layak diajukan karena pengesahan undang-undang perpindahan ibu kota tidak pernah melibatkan pihaknya, bahkan tidak ada uji publik sebelumnya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.